Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridwan, NIM saya 0538249118, prodi saya Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk proses lahirnya Pancasila sendiri. Oke, langsung aja. Untuk proses lahir Pancasila sendiri itu terdapat beberapa proses. Yang pertama itu ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketuanya yaitu Ichi Bangse Yosio dan Raden Panji Suroso. Dan untuk pelaksanaan BPUPKI sendiri itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Pada BPUPKI ini terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pendapat terkait usulan untuk dasar negara Indonesia itu. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 dengan usulan dasar negaranya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Itu kedua ada Supomo. Beliau menyampaikan pendapat juga pada tanggal 31 Mei tahun 1945 dengan konsepnya yaitu satu persatuan, dua kekeluargaan, tiga keseimbangan, lahir dan batin, empat musyawarah, lima keadilan rakyat. Dan yang terakhir, tokoh yang terakhir yaitu Soekarno. Soekarno menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Beliau mengungkapkan konsep yaitu satu, kebangsaan Indonesia, dua, internasionalisme atau perikemanusiaan, tiga, mufakat dan demokrasi, empat, kesejahteraan sosial, lima, ketuhanan yang berkebudayaan. Lanjut, setelah sidang BPUPK ini ada sidang namanya Piagam Jakarta atau Panitia 9. Panitia 9 ini berisi 9 anggota. Dan untuk pembentukannya sendiri, untuk Piagam Jakarta ini dibentuk pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Dan untuk Panitia 9 ini berhasil merumuskan namanya Piagam Jakarta yang merupakan naskah cikal bakal dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hasil rapatnya Piagam Jakarta atau Panitia 9 ini juga eh, menyempurnakan falsafah negara atau Pancasila itu sendiri, yang dimana pada tahun 1945 tanggal 22 Juni membuat menyempurnakan hasil dari rancangan Pancasila yaitu satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan eh, itulah hasil dari Piagam Jakarta yang dikemukakan oleh Panitia 9. Oke, lanjut. Setelah Piagam Jakarta ini ada yang namanya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri diketuai oleh Soekarno dan wakil ketuanya yaitu Muhammad Hatta. PPKI ini dilaksanakan setelah proklamasi yaitu tahun 17 Agustus tahun 1945, di mana salah satu hasil sidangnya dari PPKI ini yaitu satu, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dua, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tiga, yaitu memilih Soekarno sebagai presiden, memilih Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang keempat ini, mengubah sila pertama Piagam Jakarta, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang sebelumnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
yang di mana, poin rumusan tersebut kemudian diubah karena menimbulkan perbedaan pendapat, yang di mana, Indonesia ini memiliki masyarakat yang beragam agama dan budaya. Oke, paling untuk, menurut saya proses lahirnya Pancasila memberikan pelajaran penting bahwa bangsa Indonesia berdiri kuat karena adanya persatuan, toleransi, dan musyawarah. Walaupun para tokoh memiliki pendapat dan latar belakang yang berbeda, namun mereka tetap mampu mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar Indonesia tetap damai dan bersatu. Paling untuk penjelasan dari saya segitu aja. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf misalkan ada kata yang kurang dimengerti atau bagaimana karena memang masih belajar juga. Paling segitu aja sih. Oke, terima kasih. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.